warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Efor TV kembali hadir Menemani Anda dengan deretan berita teraktual dan terpercaya. bersama kami Nafati Zulfa dan rekan saya Faruk Khairul Sidik. Inilah Efor TV selengkapnya. Kabar pertama datang dari ibu kota. Wacana pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan plat nomor ganjil dan genap akan dilaksanakan. Petugas tempat telah menyusun rancangan agar dapat berjalan dengan baik. Baik, saat ini kita sudah langsung terhubung dengan reporter kita di DKI Jakarta. Baik, silakan Dava. Terima kasih Faruk dan Nafa. Kurang dari 30 menit lagi, uji coba ganjil genap di jalan utama kota Depok ini, yaitu Jalan Margonda Raya, akan segera diterapkan. Beberapa persiapan sudah disiapkan, mulai dari sosialisasi oleh pihak kepolisian dan juga pemasangan spanduk dan banner di sepanjang Jalan Margonda Raya. Dan juga apel petugas yang sudah dilakukan jam 9 pagi tadi di kantor Balai Kota, karena rencananya akan ada sekitar 168 petugas gabungan yang akan bertugas mengawasi ganjil genap di Jalan Margonda Raya ini. Ada dari Satlantas Polres Metro Depok, ada juga dari Pol PP, TNI, dan juga Dinas Perhubungan. Rencananya ada 3 titik yang diawasi oleh pihak-pihak berwajib, yaitu titik Simpang Ramanda, Simpang Juanda, dan juga flyover Universitas Indonesia. Ganjil genap ini direncanakan hanya diterapkan pada akhir pekan saja dan hanya khusus untuk kendaraan beroda 4. Namun ada pengecualian, yaitu seperti kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, kendaraan logistik, dan ambulans. Harapannya untuk warga Kota Depok bisa bekerja sama agar kemacetan di Jalan Margonda Raya ini bisa terurai dengan cepat. Terima kasih, kembali ke studio Faruk dan Nafa. Kabar selanjutnya kita beralih di Provinsi Jawa Timur, di mana saat ini wisata sudah mulai dibuka menjelang liburan tahun baru. Salah satunya seperti wisata Bukit Kayu Putih yang berada di Kupang, Mojokerto. Tiket harga masuk untuk wisata Bukit Kayu Putih dibanderol seharga 10.000 untuk orang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak. Untuk melihat keseruannya di tempat, kita langsung terhubung dengan reporter kita yang sudah berada di tempat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, banyak sekali tempat wisata yang sudah mulai buka. Nah, salah satunya yaitu Bukit Kayu Putih ini. Lokasinya berada di Mojokerto, Desa Kupang, Kecamatan Jetis. Nah, buat kalian yang cari tempat buat rekreasi bersama keluarga, di sini sangat recommended banget. Yuk ikutin aku. Untuk harga tiket masuk ke Bukit Kayu Putih Mojokerto dibagi menjadi 2. Tiket untuk dewasa 10.000 per orang dan tiket untuk anak-anak dibanderol dengan harga 5.000 per orang. Untuk parkir kendaraan roda 2 dikenai biaya 3.000, sedangkan untuk roda 4 10.000. Jam operasional bukanya yaitu pada hari Senin sampai Sabtu pukul 11.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan pada hari Minggu yaitu pada pukul 8.00 hingga 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya dengan membayar 10.000 saja kita dapat menikmati fasilitas yang telah disediakan seperti kolam renang. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, semua bisa menikmatinya. Di sebelah kanan setelah pintu masuk terdapat pujasera, spot selfie, toilet, serta musola. Di pujasera terdapat banyak makanan dan minuman yang dapat kalian pilih sesuka hati kalian. Ditambah lagi dengan panorama Bukit Kayu Putih yang hijau dan memanjakan mata, membuat kita takjub melihat keindahan alam tersebut. Di sini juga ditumbuhi banyak bunga matahari yang dapat kita manfaatkan untuk spot foto. Untuk musola dan kamar mandi dibangun bersebelahan.
Musolanya sangat luas dan kamar mandinya juga banyak. Di sini tempatnya sangat nyaman dan menyenangkan, soalnya fasilitasnya juga lengkap, ada musola, ada tempat toilet, terus ada tempat berenang untuk anak-anak, jadi ramah lah, kayak buat tempat keluarga gitu, seru. Menariknya lagi ada kafe kekinian yang disediakan untuk para pengunjung khususnya bagi kalangan milenial. Karena kafe ini mengusung konsep futuristik dengan pemandangan yang indah. Sebelum pintu keluar ada juga spot foto yang menarik yang membuat kita ingin berselfie sekali lagi. Semakin petang, malah banyak pengunjung yang berdatangan untuk melihat keindahan Bukit Kayu Putih. Pengunjungnya tidak hanya dari warga sekitar, melainkan banyak pengunjung yang datang dari luar kota seperti Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, serta Lamongan. Nah, apakah kalian tertarik untuk mengunjungi tempat ini? Usai sudah perjalanan kita hari ini, nantikan perjalanan selanjutnya. Enjoy your holiday! Selain Bukit Kayu Putih, di Jawa Timur juga terdapat wisata religi yang masih tergolong baru yang berada di Kabupaten Pasuruan, yaitu Masjid Mukhlas atau biasa disebut dengan Masjid Merah. Saat ini kita sudah terhubung langsung dengan rekan reporter kita yang sudah berada di kawasan Masjid Merah. Untuk melihat situasi dan kondisi terkait Masjid Merah tersebut, kita sudah langsung terhubung dengan Vera. Silakan Vera. Halo pemirsa, kini saya akan memberikan suatu destinasi wisata religi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jika Anda berkunjung di Kabupaten Pasuruan, tentunya belum pas kalau belum berkunjung di wisata religi yang satu ini. Ini dia wisata religi yang ada di Kabupaten Pasuruan, Masjid Merah. Masjid Merah. Siapa yang tidak tahu dengan Masjid Merah? Yang sebetulnya nama masjid ini adalah Masjid Mukhlas Sidik. Wisata religi yang berlokasi di Dusun Sukorami, Desa Duren Sewu, Kecamatan Pandaan, Jawa Timur, dibangun oleh tokoh masyarakat setempat bernama Haji Mukhlas Sidik. Wisata religi yang satu ini didesain khusus dengan konsep bangunan yang modern, serta warna masjid yang dominan dengan warna merah membuat semua kalangan tertarik ingin mengunjunginya. Baru 2 tahun diresmikan, tepatnya pada tahun 2019, Masjid Merah ini sudah menjadi andalan baru bagi masyarakat Pandaan. Bangunan masjid yang tiap sisinya memiliki 8 sisi yang menjorok keluar hingga membentuk segi 8. Tiap sisi tidak memiliki pintu dan jendela yang didesain tidak dilengkapi dengan daun pintu, melainkan dibiarkan terbuka sehingga udara yang sejuk langsung masuk ke area dalam masjid. Kondisi masjid yang bersih juga menambah ibadah semakin khusyuk. Bagian dalam masjid dihiasi ornamen-ornamen yang indah dengan paduan warna kuning, merah, dan putih. Lafaz ayat kursi yang mengelilingi lingkaran dalam kubah, langit-langit biru, dan podium bernuansa kayu menambah keelokan bagian dalam masjid. Bagi Anda yang suka selfie atau foto-foto, semua sisi masjid dapat dimanfaatkan sebagai objek foto. Di sekeliling masjid kalian bisa berfoto dengan view alam lengkap dengan awan dan pegunungan. Ada juga hamparan sawah yang juga bisa dipakai view untuk berfoto. Fasilitas yang ada di masjid terbilang lengkap, mulai dari kamar mandi yang bersih, halaman yang luas, lahan terbuka untuk parkir yang berada di sekitar masjid, memungkinkan untuk jamaah yang datang bisa memarkir kendaraannya dengan tenang dan aman, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Di sekitar masjid juga menyediakan kafe yang harganya terjangkau, jadi Anda tidak perlu khawatir. Hanya melewati permukiman warga dan membayar parkir 2.000 untuk sepeda motor dan 5.000 untuk mobil, Anda sudah bisa menikmati keindahan serta suasana yang ada di masjid. Ternyata tidak perlu jauh-jauh kan untuk ke wisata religi, Kabupaten Pasuruan punya semua. Ajak keluarga Anda untuk mengunjunginya. Saya Vera Desianti,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sampai jumpa. Nah, Faruk, Iya. setelah kita menjelajahi wisata yang sudah mulai dibuka di kawasan Jawa Timur, tidak lengkap kalau belum mencicipi jajanan pasar khas Jawa Timur. Betul sekali. Jajanan pasar yang terletak satu kabupaten dengan Masjid Merah, yang lebih tepatnya berada di Kecamatan Purwosari, di mana pasar ini menyediakan jajanan seperti Lakers, telur gulung, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya, kita alihkan kepada Filza di tempat. Yummy, jajanan yang banyak diminati oleh masyarakat, selain enak tentunya juga sangat murah. Intan, mahasiswa dari Malang ini, sedang berlibur dan mendatangi kuliner di Purwosari, Pasuruan. Kalau yang bulat ini namanya cimol atau acimolor, sedangkan yang berbentuk panjang namanya sotong. Adapun bumbu kering yang menambah cita rasa di antaranya ada bumbu balado, keju, pedas, juga jagung. Makanan yang terbuat dari aci tersebut sangat digemari dan dicari oleh warga masyarakat. Jajanan yang bertahun-tahun disajikan di pinggir jalan ini tetap digemari anak-anak sekolah, juga masyarakat sekitar. Selain di sini harganya murah, di sini tuh pilihan menu atau pilihan jajanannya itu sangat bervariasi, banyak sekali. Jadi tinggal pilih kalau ingin yang kayak apa, tinggal pilih juga. Untuk harga macam-macam, ada yang dari 1.000, 2.000 sampai 15.000 juga ada, tergantung makanannya apa. Saking lakunya, bisnis jajanan ini bahkan masih mencapai nilai ratusan ribu rupiah hingga jutaan per harinya. Dari nostalgia hingga cita rasa yang lezat, berbagai alasan berbeda membuat jajanan pinggir jalan lebih diminati oleh warga. 2015 dari jam setengah 10 sampai habis 400.000. Itu gimana? selalu di sini. Selalu di sini. Dari nostalgia hingga cita rasa yang lezat, berbagai alasan berbeda membuat jajanan pinggir jalan lebih diminati oleh warga. Kalau Anda sendiri bagaimana? Jajanan mana yang kira-kira Anda gemari? Dari Filza, Pasuruan. Selain wisata kuliner yang berada di Purwosari, Pasuruan, di Sidoarjo juga sedang diadakannya festival kuliner yang tepatnya berada di Desa Bluru. Festival kuliner ini memiliki tema yaitu penguatan ekonomi di masa pandemi mewujudkan desa sejahtera melalui desa wisata. Nah, selain itu, festival ini juga dimeriahkan dengan berbagai kuliner, gelar UMKM, live music, penggalangan dana untuk korban Semeru, sampai vaksinasi yang berada di tempat tersebut. Untuk melihat keseruannya, kita sudah terhubung langsung dengan rekan reporter kita, Putri. Silahkan. Bagi Anda masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya, tidak perlu bingung weekend ini mau kemana. Kenapa? Karena weekend ini telah buka pasar kuliner di Bluru Sidoarjo yang pertama kali buka setelah PPKM pemerintah diberlakukan. Festival
Festival kuliner ini bertemakan penguatan ekonomi di masa pandemi, mewujudkan desa sejahtera melalui desa wisata. Festival ini juga dimeriahkan dengan festival kuliner, gelar UMKM, BUMDes, lomba karaoke, live musik, penggalangan dana untuk korban Gunung Semeru dan program vaksinasi. Ada sekitar ratusan stand makanan dan minuman yang siap memanjakan lidah Anda. Harga tiket masuknya juga tergolong murah. Anda cukup mengeluarkan biaya Rp5.000 saja untuk biaya parkir. Aneka jajanan jadul ataupun modern ada semuanya di sini. Begitu juga dengan minumannya. Nah, soal harga dari masing-masing kuliner di sini tergolong sesuai dengan tarif standar dan ada juga yang murah. Festival kuliner ini diadakan sejak 23 Desember sampai dengan 2 Januari 2022 di area gedung MPP Sidoarjo, Bluru Kidul, Sidoarjo dan dibuka pada pukul 6 sore hingga 10 malam. Tidak hanya kuliner saja yang ada di festival kuliner ini, melainkan ada juga wahana rekreasi untuk anak-anak seperti biang lala, rumah balon, kapal oleng, kereta putar, dan lain sebagainya. Nah, soal tiket wahana juga termasuk murah. Untuk per wahana hanya dibanderol dengan Rp10.000 saja. Nah, selain itu juga terdapat berbagai kafe di wilayah Jawa Timur. Salah satunya ialah Kafe Rama yang terdapat di kawasan Sukodono, Sidoarjo. Kafe ini biasa digunakan atau dikunjungi oleh para remaja dan para pekerja untuk menikmati waktu senggang mereka. Untuk melihat keseruan dan suasana di kafe ini, kita sudah terhubung dengan Ulul di tempat. Sekarang saya sedang berada di Desa Masangan Wetan, Sidoarjo. Sekarang saya sudah di depan salah satu kafe unik yang ada di Sidoarjo. Ingin tahu keseruan yang ada di kafe ini? Yuk, ikutin saya ke dalam. Berdiri sejak 2019, Kafe Rama menjadi daya tarik tersendiri di Sidoarjo. Yang dimana kafe ini memiliki nuansa yang tradisional, namun juga menyediakan berbagai minuman yang beraneka ragam. Hiasan dari kafe ini juga menjadi suatu keunikan tersendiri dan pastinya menarik para pelanggan agar mengunjunginya. Keunikan kafe tersebut bernuansa kebarat-baratan, namun juga menggabungkan unsur tradisional adat Jawa, yakni jajanan Jawa yang disediakan. Hal ini menjadikan pengunjung betah bersantai dan bercengkrama dengan kerabat. Akses gratis di kafe ini, yakni WiFi gratis yang dapat mengakses dunia maya. Jadi, tunggu apa lagi? Kunjungi Kafe Rama yang berada di Sidoarjo Masangan Wetan, RT 12 RW 4 dan nikmati harimu dengan bersantai bersama teman-temanmu. Masih tetap di kawasan yang sama, yaitu di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Terdapat kabar baik untuk kalian para pencinta musik tanah air.
di mana ada toko yang menyediakan alat musik akustik. Untuk melihat berbagai macam alat musik akustik yang tersedia di toko tersebut, kita sudah terhubung langsung oleh reporter kami, Fadil. Silakan. Ya, baik. Kini saya sedang berada di depan toko gitar Urika Raya, tepatnya di Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Nah, di toko gitar Urika Raya ini menyediakan berbagai macam gitar, mulai dari gitar kecil, ukulele, gitar akustik, maupun cajon. Aksesoris yang disediakan pun lengkap, mulai dari pick, terus senar gitar, kapo, dan lain sebagainya. Toko Urika Raya ini juga menyediakan jasa melayani servis gitar yang rusak. Jika Anda memiliki gitar yang rusak, silakan Anda bisa memperbaikinya di toko gitar Urika Raya. Mau tahu cerita lengkapnya? Yuk simak berikut ini. Jika Anda berjalan-jalan di Sukodono, Sidoarjo, tepatnya di Jalan Swadaya nomor 4, Desa Masangan Wetan, Anda dapat menjumpai toko gitar yang ada di ruko-ruko area persawahan. Toko gitar ini menyediakan berbagai macam alat musik, salah satunya yaitu gitar. Mulai dari gitar akustik, gitar kecil, ukulele, cajon, dan masih banyak lagi perlengkapan untuk gitar sendiri. Jika Anda berkunjung ke toko ini, Anda bisa mengunjunginya pada pukul 8 pagi hingga 10 malam. Dan toko ini buka setiap hari. Untuk menemukan lokasinya tidaklah sulit. Anda dapat berjalan dari Jembatan Layang Desa Masangan Wetan ke utara sekitar 700 meter dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar 5 menit. Perlengkapan gitar di toko ini juga terbilang cukup lengkap dan harganya pun terbilang cukup terjangkau. Jika Anda berkunjung ke tempat ini, Anda juga bisa menikmati fasilitas WiFi yang disediakan oleh toko gitar ini yang dapat diakses oleh pengunjung. Berbeda dengan toko-toko gitar lainnya, toko gitar ini terletak di area persawahan yang selalu membuat sejuk ketika siang maupun malam karena letaknya yang berada di area persawahan. Toko gitar ini juga memiliki toko online dan bisa Anda temui di Instagram yaitu @urika_raya. Jika gitar Anda mengalami kerusakan, Anda dapat memperbaikinya di toko ini karena toko ini juga melayani servis gitar dan Anda dapat berkunjung langsung atau dapat berkomunikasi di Instagram. Dengan ini, saya Fadil Firdaus melaporkan. Nah, kali ini kita beralih ke berita duka yang terjadi pada saudara kita, tepatnya di wilayah Nusa Tenggara Timur, Larantuka. Telah terjadi bencana alam gempa bumi yang cukup besar, di mana gempa tersebut dapat dirasakan hingga ke Makassar. Kita langsung terhubung dengan saudara kita di Nusa Tenggara Timur, yaitu lebih tepatnya di Flores, untuk melihat situasi terkini yang berada di sana. Silahkan Mas Nizar. Sejak terjadi gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur, memang gempa ini berdampak ke wilayah lain seperti di Sulawesi Selatan, termasuk juga di kota Makassar. Di saat kejadian sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah tadi, memang warga terlihat berhamburan takut keluar dari gedung dan juga ruangan, baik yang berada di perkantoran maupun para pelajar. Info dari BMKG juga memberikan himbauan kepada warga di Sulawesi Selatan, khususnya untuk warga yang berada di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, agar lebih berhati-hati dan juga waspada melihat lokasi dari Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri dekat dengan Flores, Nusa Tenggara Timur. Sampai saat ini warga terlihat masih melakukan proses evakuasi untuk melanjutkan penyelamatan diri. Selain gempa pertama, terjadi gempa susulan dengan kekuatan sekitar 5,6 magnitudo, namun gempa susulan ini tentu tidak terlalu terasa dibandingkan dengan gempa pertama. Namun meski begitu, warga masih terlihat melakukan proses evakuasi untuk menyelamatkan diri. Untuk potensi tsunami sendiri, dari keterangan yang diberikan oleh BMKG, untuk wilayah Sulawesi Selatan, khususnya untuk daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri, tidak ada dampak yang terlalu signifikan terkait adanya potensi tsunami. Namun meski begitu, BMKG tetap memberikan himbauan agar warga lebih waspada, mengingat BMKG belum bisa menyampaikan seperti apa gempa ini dan apakah gempa ini akan terjadi lagi atau tidak. Dengan himbauan tambahan yaitu untuk warga yang beraktivitas di dalam ruangan agar jauh lebih waspada. Untuk pendirian posko evakuasi sendiri, sejauh ini petugas tim SAR gabungan baik Basarnas maupun BPBD
belum ada informasi terkait pendirian posko evakuasi. Mengingat memang dampak yang ditimbulkan dari gempa yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur tidak terlalu signifikan. Meski begitu, petugas tim SAR gabungan tetap akan siaga di posko masing-masing sambil menunggu adanya permintaan bantuan dari masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Untuk kondisi masyarakat sendiri di saat kejadian yaitu memang terlihat seperti yang terekam di video yang sudah tersebar di media sosial. Warga terlihat sangat panik, ketakutan dan keluar dari gedung untuk menyelamatkan diri. Untuk dampak dari gempa Flores Nusa Tenggara Timur, di lokasi ini sendiri belum ada dampak yang ditimbulkan. Namun di daerah lain seperti di Bataeng itu sudah ada kerusakan yang ditimbulkan, namun tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan gempa yang terjadi di Flores Nusa Tenggara Timur. Seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Nah, Faruk, setelah kita melihat siaran langsung dari Nusa Tenggara Timur tentang situasi yang terjadi di sana, kami E4 TV mengucapkan turut berbelasungkawa atas apa yang terjadi di Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Dan untuk segenap warga setempat dihimbau untuk tetap hati-hati dan tetap jaga kesehatannya. Kabar selanjutnya yaitu tentang virus coronavirus atau COVID-19, yaitu munculnya varian terbaru virus COVID-19 ini yang biasa disebut virus COVID Omicron, di mana virus ini mulai muncul di Indonesia pada akhir tahun 2021 dan sudah banyak yang terpapar oleh virus ini. Nah, untuk warga setempat dihimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Varian baru virus corona yaitu Omicron sudah terdeteksi di beberapa negara sejak pertama kali ditemukan di benua Afrika. Varian ini disebut sebagai salah satu yang sangat cepat dalam menularkan virus. Varian Omicron dilaporkan berkembang 70 kali lebih cepat daripada varian Delta. Temuan tersebut bisa menjadi salah satu penjelasan mengapa varian Omicron lebih menular dibandingkan varian sebelumnya. Dunia pun harus kembali waspada, pasalnya Omicron dilaporkan menjadi varian yang punya banyak strain atau mutasi. Omicron juga memiliki kemampuan penularan 5 kali lebih cepat dibanding virus aslinya. Bagi masyarakat Indonesia dihimbau untuk tetap selalu berhati-hati terutama ketika berhadapan dengan warga asing yang berada di Indonesia. Dikarenakan varian tersebut lebih cepat penularannya dibandingkan varian Delta yang sudah tersebar di Indonesia pada saat sebelumnya. Pemerintah tidak mau lagi kecolongan untuk kasus virus selanjutnya. Maka dari itu, pemerintah mempertegas dan melarang WNA yang masuk ke Indonesia dari 11 negara yang dikategorikan level berbahaya virus Omicron tersebut. Dikarenakan bulan Desember adalah bulan yang rawan akan ramainya masyarakat yang merayakan Natal dan juga Tahun Baru 2022. Demikian sekilas info, saya Mutiara Skiatul Aulia, pamit undur diri dan sampai jumpa. Baik, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Faruk Khairul Siddiq Dan saya Nafati Zulfa, pamit undur undur diri. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.